Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Sekolah KPI 1. Kali ini saya akan mereview materi tentang tarikh ilmu hadis periode keemasan atau tarikh ilmu hadis luaril istiqlal ikhtimal. Periode abad keemasan. Di masa abad pertama Hijriah, yaitu masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan dari mulut ke mulut dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Pada masa itu, para perawi menghembuskan hadis berdasarkan kekuatan hafalan pada diri mereka. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyadari bahwa banyak perawi hadis yang gugur dalam peperangan. Karena khawatir akan hadis-hadis Rasulullah akalnya bersama banyaknya para perawi hadis yang meninggal dunia. Oleh sebab itulah bergerak hati Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan beliau memerintahkan para ulama dan gubernur untuk membukukan hadis. Kemudian dikembangkan pula oleh para ulama-ulama berikutnya. Dalam pembukuan hadis ini juga sekaligus dilakukan usaha penyeleksian hadis yang diterima atau makbul dan ditolak atau mardud dengan menggunakan metode sanad dan isnad. Dan kemudian seiring berjalannya waktu terus-menerus, pembukuan hadis dilanjutkan secara teliti oleh imam-imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Dan yang sudah kita ketahui bahwa ilmu hadis di abad ini sudah matang dan berkembang pesat. Ilmu hadis juga dikenal dengan sebutan ulumul hadis, yang lahir dari proses pemikiran ijtihad para perawi untuk melestarikan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam bukunya, Dr. Nuruddin Idhar bahwa tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan ilmu hadis dari awal penyusunan sampai sekarang ada 7 tahapan, yaitu yang pertama, tahap kelahiran ulumul hadis, yang kedua, tahap penyempurnaan, yang ketiga, pembukuan ilmu hadis secara terpisah, yang keempat, penyusunan kitab-kitab induk dan penyebarannya, yang kelima, pematangan dan sempurnaan pembukuan ilmu hadis, yang keenam, tahap kejumudan, yang ketujuh, tahap kebangkitan kedua. Berikut adalah contoh kitab-kitab tentang ilmu hadis yang dikarang oleh beberapa ulama. Yang pertama, kitab Al-Muhaddas Al-Fasilah Baina Ar-Rawi wal Wa'i yang dikarang oleh Qadhi Abi Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Al-Ramahurmizi. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Yang kedua, kitab Ma'rifah Ulumul Hadis yang dikarang oleh Imam Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakam An-Naisaburi. Beliau wafat pada tahun 405 Hijriah. Yang ketiga ada kitab Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumul Hadis yang dikarang oleh ulama Abi Naim Ahmad bin Ali Al-Asbahani. Beliau wafat pada tahun 530 Hijriah. Yang keempat, kitab Irsyad fi Ma'rifatil Muhaddisin yang dikarang oleh Abi Ya'la Al-Khalil bin Abdullah bin Ahmad Al-Qazwini. Beliau wafat pada tahun 440 Hijriah. Yang kelima, kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riyawayah dan kitab Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adabi Sami yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Ali bin Sabit Abu Bakar Al-Khattab. Beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Yang keenam, kitab Ilma yang dikarang oleh Qadhi Iyad bin Musa Al-Yahsubi. Beliau wafat pada tahun 544 Hijriah. Yang ketujuh ada kitab Malayasa Ul-Muhaddisa Jahlubu yang dikarang oleh Abi Hafid Umar bin Abdul Majid Al-Mayaniji. Beliau wafat pada tahun 540 Hijriah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.